Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Maaf, nama saya Edi. Saya dari komunitas pariwisata, Pak, yang bergerak di dalam bidang hotel engineering konsultan, Pak. Kami sekarang memang sudah saatnya merambah keluar, Pak. Bukan berarti saya tidak mementingkan hotel, bukan begitu. Kami merambah keluar untuk mensurvei, untuk melihat kenyataan di lapangan itu bagaimana, Pak. Kami orang Indonesia itu ada hak, Pak. Ada hak berbicara. Begini, Pak, maksud saya ingin mengkritik pemerintah apabila itu programnya tidak berjalan, Pak. Kami terus terang mengarah ke sana, Pak. Kami sudah pesan di hotel. Kami kritik di hotel. Bagaimana permasalahan-permasalahan di hotel. Apakah itu harga kamar, apakah keindahan, apakah pelayanan tamu. Itu kami kritik, Pak, di hotel, Pak. Apa dia dengan owner, apa dengan GM. Kami kritik keras, Pak. Ternyata itu jalan sebagaimana biasa. Kenyataan apa yang ada sekarang, Pak. Sekarang kami mengarah ke pemerintah, Pak. Ke rakyat, bagaimana rakyat itu mengalami satu kesejahteraan. Jangan sampai rakyatnya terus menderita. Ini kawasan pariwisata. Kaya betul, Pak. Kaya sekali, Pak. Mereka datang kemari, kalau saya bilang mengamburkan uang, tidak. Mereka datang kemari senang melihat keindahan, kedamaian. Hanya itu aja, lain itu tidak ada, Pak. Karena mereka datang kemari senang melihat itu, masalah budaya mereka senang lihat. Jangan lagi hal-hal itu dirusak, Pak. Hal-hal budaya jangan sampai dirusak, Pak. Sayang dirusak. Tolong, Pak, termasuk yang mengurus IMB, Pak. Saya keluar masuk kaitannya IMB, Pak. Karena saya di bidang arsitek, Pak. Tolong apa IMB di Badung, apa IMB di Denpasar, apa di Singaraja, apakah di Gianyar, saya nggak tahu di mana lagi. Tolong diatur IMB-nya, jumlahnya itu bagaimana. Jangan memberikan IMB itu tidak melalui prosedur. Saya pernah keras sekali bicara, Pak. Tolong Pak Gub mendengar kata-kata ini, Pak. Di IMB itu ada wilayah-wilayah boleh dibangun, ada tidak boleh dibangun, ada wilayah-wilayah sakral. Jangan sembarangan investor itu mencaplok lahan-lahan di Bali, Pak. Jangan sampai, Pak. Gara-gara investor itu dia tidak kurang uang, Pak. Saya pernah berhadapan dengan beliau investor. Saya bilang ini tidak boleh dibangun. Kenapa tidak boleh dibangun? Setelah saya melihat tata ruang, itu ternyata lahan tersebut tidak boleh dibangun. Karena investornya banyak uang, apapun dia bisa jadi. Jangan sampai hal-hal itu terungkap, Pak. Kalau sampai hal-hal tersebut terungkap, hancurlah Bali ini, Pak. Hancur, Pak. Contohnya, nggak usah jauh-jauh, Pak. Seperti Teluk Benua, Pak. Lahan tersebut layak dibangun atau tidak? Lahan tersebut bersejarah sakral atau tidak? Biar presiden memutuskan hal itu. Tolak aja. Apa presiden itu tahu aturan daerah? Presiden hanya tanda tangan, setujui, tapi peraturan di daerah itu tidak ditepati. Apa gunanya jadi presiden? Harus presiden tegas. Jangan presiden seperti diumbang-ambingkan ombak. Kalau presiden tegas, apa semua akan rakyat itu akan sejahtera, Pak, aman, damai. Kalau presiden sudah tidak tegas, jangankan menteri, presiden tidak tegas,
bahaya Pak. Jangan sampai rakyat berbicara, pemerintah bicara aja tidak mau dengar. Bagaimana kalau rakyat bicara? Apakah dengar atau tidak? Itu aja permasalahannya. Maaf, saya bukan orang Bali, tetapi saya peduli. Apakah saya ke Irian, apakah saya ke Jawa, apa itu, saya peduli Pak. Karena saya bidang pariwisata Pak. Saya mendapat banyak input dari tamu Pak. Apa tamu Jepang, apa tamu Belanda, apa tamu Malaysia. Dari input-input yang masuk itu, saya terus simak. Apa masalahnya? Masalahnya yang kita cari. Tamu-tamu itu sensitif Pak, masalah ibaratnya pariwisata Pak. Bukan dia makan tidur di sini, bukan dia hanya melihat budaya-budaya sini. Tidak, dia pemerhati permasalahan semuanya yang ada di Bali. Saya ambil contoh Pak, masalah sampah Pak. Kalau masalah sampah, tamu saya wira-wiri ke kampung apa semua, itu sudah mengalami satu permasalahan yang membaik Pak. Jangan seperti 15 tahun yang lalu, sampah keliaran, manusianya sendiri tidak peduli sampah, didiamkan begitu saja. Tetapi sekarang, syukur alhamdulillah, rakyat sudah memahami masalah itu. Itu adalah satu sumber kotor. Sampai tamu saya termasuk geleng-geleng kepala. Saya katakan, kenapa kamu geleng-geleng kepala? Saya salut dengan budaya Bali, tetapi belum sepenuhnya dikerjakan. Sekarang bagaimana rakyat Bali atau rakyat-rakyat yang datang ke Bali juga ikut peduli Pak. Jangan rakyat Bali saja Pak, karena Bali ini penduduknya sangat luar biasa. Orang Balinya memang betul ada, orang Jawa, orang Kalimantan, Irian, Sulawesi, semua ada Pak. Kami survei di sini. Apalagi orang asing, asing dari Afrika, dari mana mancanegara datang kemari Pak. Bali ini adalah sentral Pak, sentral budaya, sentral pariwisata yang disegani dengan semua dari mancanegara Pak. Makanya saya julukan Bali Pak. Bali, B adalah bersih. Bersih dari pemerintahan atau bersih dari orangnya. Itu sekarang harus kita cari tolak ukurnya. A itu alam Pak, alam semesta yang ada di Bali. Yang saya maksudkan tadi itu, yang mana boleh dibangun, yang mana tidak, yang mana tempat sakral. L itu artinya lingkungan, lingkungan yang bersih dan yang indah. Jangan indah-indahnya saja, tetapi bersihnya tidak ada. Kalau I itu indah. Dari zaman dulu nenek moyang kita sudah mencanangkan namanya Bali Pak. Filosofi Bali itu adalah itu. Saya senang sekali merambah hal itu dan saya banyak bercerita dengan tamu. Apa arti Bali itu? Lalu dia katakan itu. Saya bilang good government, good people, good. Hanya itu aja kuncinya Pak. Kalau kuncinya ini tidak bisa diatasi, kita semua akan bermasalah Pak. Apalagi pemerintah. Kalau pemerintah itu kotor, korupsi, hati-hati Pak. Bukan korupsi hanya 100 juta, sekian miliar, tidak ada. Semua habis dibabat. Semua habis dibabat Pak. Saya ambil contoh Pak. Saya mengurus izin IMB. Contohnya, jangan sampai main-main di yang mengurus IMB itu masalah uang Pak. Itu sasaran baik bagi mereka Pak.
Bagaimana IMB yang bisa keluar kalau dia tidak punya target biaya? Seenak perutnya mereka minta uang. Banyak tamu-tamu saya sekarang itu merasa kesal, Pak. Padahal tamu-tamu saya sekarang ingin membangun, Pak, investasi di Bali. Kalau dari awalnya dia sudah kenakan biaya tinggi, karena biaya IMB itu ada standar, Pak. Standar tertulis, kita bisa baca. Kalau menurut prosedur itu, tamu saya mengerti. Kalau di luar jalur itu, tamu saya pasti bertanya. Itu masalahnya, Pak. Tolong hati-hatinya pemerintah sekarang, Pak, pengurusan IMB. Tolong Pak Gub melacak hal itu, Pak. Saya sangat senang survei hal itu, Pak. Karena itu lahan basah bagi mereka. Kalau itu sudah bersalin baik, saya yakin investor itu pasti akan banyak masuk, Pak. Justru orang-orang sini itu kalau saya bilang tenggelam. Tetapi dia harus punya satu lahan kerja. Saya ambil contoh, membangun di Nusa Dua, membangun di Sanur hotel, membangun di Kuta hotel, membangun di Candi Dasa hotel, umpamanya saya ambil contoh. Kenapa penduduk kampung di sana tidak diprioritaskan ke bekerja? Kenapa pendidikan itu diarahkan kemana? Sebenarnya kawasan-kawasan tersebut harus memberikan satu pendidikan hotel, terutama hotel, apa housekeeping, apa front office, apa FB, apa engineering, itu harus, Pak, jangan direkrut orang luar lagi. Saya pernah mengalami itu, Pak, tapi di Lombok, Pak. Lombok ada bangunan hotel Holiday Inn, Pak. Sampai JM saya tanya sama saya, kenapa kamu rekrut orang kampung di engineering? Apakah engineering itu tidak vital? Dia bilang gitu sama saya. Saya berkeras, saya tidak mau. Saya ingin mengelola masyarakat di kampung ini biar pintar, bukan biar bodoh. Akhirnya saya beri pendidikan, saya beri kursus. Dari tukang tarik kabel, dari tukang nyambung kabel, saya seleksi. Setelah saya seleksi, bahwa dia betul-betul memahami bidang teknik, itu saya rekrut. Saya bertentangan dengan JM. JM tidak mau menandatangani surat saya. Saya langsung ke owner. Karena yang bertanggung jawab di sini bukan JM sebenarnya awal proyek. Itu adalah owner. Saya punya prosedur, saya punya permasalahan-permasalahan apa yang akan terjadi dan apa yang tidak akan terjadi. Punya saya konsep. Konsep saya tidak hanya berbicara aja di depan JM, Pak. Akhirnya mereka terima. Setelah mereka terima, saya hanya memberikan satu prosedur operasional. Attitude-nya kamu harus bagaimana? Maklum orang kampung-kampung yang sana saya terima. Tetapi kalau saya lihat di Bali, maaf Pak, bukan saya menjelekkan personalia, bukan saya menjelekkan HRD. Mereka tidak menghayati hal itu, Pak. Kasihan, pendidikan mereka itu di mana sebenarnya? Masa dari tenaga kerja dari Jawa, masa dari tenaga kerja dari Bali, tapi jauh radius ininya dia. Itu kenapa dia harus belajar hal itu. Selama personalia, selama HRD kebanyakan bidang hukum, Pak. Bidang hukum itu tidak main-main. Sekolahnya hukum, HESHAS sekolahnya. Kenapa dia tidak mau belajar gitu, Pak? Apakah uangnya dia cari? Apakah sogokannya dia cari? Kasihan saya melihat. Karena masyarakat kita butuh kerja, Pak. Apalagi masyarakat yang di kampung-kampung itu. Mereka butuh kerja, Pak. Mereka tidak sekedar ongkang-ongkang kaki dapat uang. Tidak, Pak. Kasihan mereka. Saya minta, mungkin siapa yang harus berbicara di pemerintahan saya tidak tahu.
harus memberi satu masukan-masukan ini dengan pemerintah, Pak. Hotel-hotel di Bali, kalau saya lihat itu di Indonesia, radio di Indonesia, di Bali terlalu banyak hotel sama terlalu banyak villa. Itu sudah terserah mereka membangun hotel, harus ada perizinan, boleh, tidak apa-apa. Tetapi yang dipentingkan rakyat sekitarnya harus mendapat satu fasilitas juga. Jangan sembarangan, hanya sekedar mereka lihat-lihat, terus terjadi kecemburuan sosial. Kalau sudah terjadi kecemburuan sosial, bagaimana jadinya? Polisi awut-awutan, polisi pusing dia kepalanya polisi, menghindari demo di hotel itu. Kasihan mereka, Pak, jangan diberikan mereka beban kerja lagi. Kalau di hotel, memang sistemnya harus gitu. Kalau orang bangun hotel, dia harus punya prosedur dan sistem. Itu dari owner yang melaksanakan itu, Pak, bukan orang main-main. Kalau sudah latihan dari owner, dia berarti investor. Dia mengeluarkan uang itu tidak main-main, Pak. Banyak dia mengeluarkan uang, Pak. Sampai miliaran, ratusan miliar, bahkan sampai triliunan, Pak. Di bidang teknik, Pak. Karena saya berkecimpung di bidang teknik, Pak. Yang besar di hotel itu investasi teknik, bukan investasi prognosis, bukan investasi SD, bukan investasi housekeeping, bukan, Pak. Investasi ini yang harus dijaga. Break-even point-nya sampai sejauh mana investasi ini kembali. Pemikiran owner begitu. Kalau pikiran di bawah-bawahnya tidak mikirkan itu, yang penting dia dapat gaji. Maaf, Pak, saya terakhir di hotel, saya punya gaji itu 12,5 juta, Pak. Tapi dengan gaji itu saya tidak bangga, Pak. Tidak bangga. Saya hanya bangga bagaimana saya menentukan rekrutmen kepada karyawan. Itu saja. Masalah gaji saya tidak perhatikan, Pak. Ada servisnya 3 juta, 4 juta. Bisa bayangkan itu, Pak. Kalau umpamanya pemerintah memang betul-betul memperjuangkan rakyat ya, Pak, ya. Di daerah tersebut, saya rasa masyarakat di sana mengalami satu kesejahteraan yang tinggi. Dari anak-anak sampai orang tua. Dan yang melakukan investasi di tempat harus syarat, terutama pendidikan, Pak. Itu harus diutamakan, Pak, anak-anak. Dari anak-anak kita rintis menjadi dewasa, mereka mempelajari, kalau hotel membutuhkan, dia direkrut. Karena orang-orang yang datang ini nanti dia akan pensiun, Pak. Masa bangun hotel 10 tahun, 15 tahun terbongkar. 20 tahun, 30 tahun. Seperti hotel Batu. Itu tahun berapa maksudnya dibangun, Pak. Sekarang sudah berapa puluh tahun, Pak. Kalau hotel sampai sekian puluh tahun itu jalan stabil, okupansinya bagus, yang menikmati itu tenaga kerjanya, Pak. Kalau sudah tenaga kerjanya itu sejahtera, aman, apalagi dia harus bekerja, dia makin senang. Jangan karyawan itu ditekan, Pak. Saya paling sering membaca, bukan membaca, melihat rakyat itu ditekan. Apakah dia harus dapat servis atau tidak? Itu satu. Di hotel itu ada uang servis, Pak. 10% itu adalah hak karyawan. Kalau dia tidak terima atau terima dengan 5% atau 2%, itu satu tanda tanya. Itu sering kami bahas, Pak. Tidak main-main kami bahas. Jangan hotel seenak perutnya membayar karyawan.
itu ada jalur-jalur tersendiri. Hak karyawan adalah 10% dari nilai jual. Itu memang hak itu Pak. Jangan dipermainkan hak manusia Pak. Kalau dipermainkan hak manusia, kalau karyawan itu berontak, bagaimana ceritanya? Di mana wadah mereka? Makanya di hotel besar itu harus punya SPSI Pak. Dia mengayomi SPSI ini dilindungi dengan tenaga kerja. Di mereka dilindungi Pak, aman mereka tapi satu pekerjaan. Kalau hotel itu tidak punya SPSI, kasihan mereka Pak. Kasihan mereka. Kesejahteraan mereka di mana? Kemana nantinya kalau sudah selesai kerja, kemana mereka bekerja lagi? Kasihan mereka. Sedangkan itu ladang mereka untuk mencari hidup. Itu yang saya katakan masalah sistem Pak. Kalau sistem ini tidak digunakan dengan pemerintah, maaf, saya katakan hanya bohong-bohong, hanya bicara-bicara besar aja. Kenapa pemerintah harus bicara-bicara mengkoar-koar di luar? Buktinya tidak ada. Pemerintah yang harus turun tangan. Kalau rakyat bicara tidak didengar. Harus pemerintah. Saya ambil contoh Pilpres saja Pak. Itu dari presiden Pak. Apakah siapa presidennya diganti, itu masih memegang aturan itu. Kalau aturan itu memang dari daerah sendiri bilang tidak bisa, Pilpres itu harus diteliti kembali, dipelajari kembali, apa itu musnah, apa itu tidak. Jangan Pilpres itu dipertahankan pakai otaknya dia sendiri. Jangan begitu. Contohnya, banyak yang saya dengar Tanjung Benua Pak. Tanjung Benua itu sudah diiming-iming Pilpres. Pilpres itu bukan gubernur. Pilpres itu harus presiden larinya. Presiden itu harus dengar rakyat yang bagaimana dia selalu membicarakan masalah tersebut. Jangan sampai ada pro dan kontra. Kalau pro dan kontra ini sudah terjadi, rakyat tersebut seperti adu ayam. Jangan sampai terjadi gitu Pak. Presiden harus tegas. Presiden harus tegas keputusan bisa atau tidak itu aja. Apakah bisa itu diteliti kembali, apakah tidak itu diteliti kembali. Kalau diteliti, apakah orang-orang ahli yang teliti, saya tidak tahu. Umpamanya kalau dia tidak bisa, kasih aturan-aturan begini. Aturan-aturan dia. Kalau bisa, kasih juga aturan-aturan daerah. Jangan sampai rakyat bingung. Sana sini demo, hanya buang-buang uang. Tidak tahu siapa yang membackingi mereka. Itu yang perlu diteliti kembali Pak. Kasihan mereka. Mereka sudah hidup tenang, mereka sudah hidup sejahtera, mereka sudah hidup damai. Jangan diperguncingkan dengan masalah-masalah tersebut Pak. Kasihan mereka Pak. Rakyat tidak tahu apa-apa Pak. Rakyat kadang tidak tahu hukum. Rakyat hanya tahunya bagaimana tiap hari makan itu aja. Bagaimana bisa mencari kehidupan setiap hari isi perut itu aja. Bicara dia tidak bisa. Maaf Pak. Kalau saya bilang kok ngomong Pak. Yang berarti kok ngomong malu berbicara. Takut berbicara. Ini sudah ada member bebas berbicara. Kita semua rakyat ada hak. Apa orang Bali, apa orang Jawa, apa orang asing. Saya satu saat mau aja berdiri di bebas ini orang asing Pak.
biar dia bicara unek-uneknya dia itu bagaimana. Kalau di sini, ini ada wartawan juga di sini, masuk TV, direkam semuanya, diputar kembali di sana, diseleksi yang mana baik, yang mana tidak. Diseleksi semua Pak, rekaman ini Pak. Bukan hanya sekedar dipajangan aja gitu. Tidak Pak. Walaupun tidak ada orang tonton di sini. Itu direkam Pak. Nggak main-main. Nggak main-main. Gubernur sudah membuat satu sistem begini. Saya salut dengan beliau Pak. Saya salut. Mudah-mudahan beliau ditunjuk sebagai menteri. Saya tidak tahu menteri apa Pak. Maaf Pak, kami sering ke Jakarta. Kami selalu banyak berbicara permasalahan orasi-orasi ini. Di Jakarta tidak ada orasi gini Pak. Tidak ada. Hanya satu-satunya di Indonesia di Bali. Saya bilang kenapa kamu tidak ada? Kamu mahasiswa berbicara. Jangan berbicara belakang, tarik masa jadi masalah. Jangan begitu. Kamu mahasiswa di sini harus beri contoh kepada masyarakat, kepada negara. Jangan kamu mahasiswa hanya tidur. Selesai kuliah S1, S2, S3, tidur aja kerjanya. Kamu harus memikirkan rakyat. Kamu punya pendidikan tinggi, jangan di bawah dengkul aja. Ini sebenarnya mahasiswa di sini di Bali, Udayana atau Dwi Jenderal, dia harus berani bicara Pak. Jangan duduk di bangku sekolah, tulis sampai tua tulis. Jangan, dia harus memberikan satu inspirasi kepada rakyatnya. Apakah dia bidang hukum, apakah dia bidang teknik, apakah dia bidang politik. Iya Pak, potensi di Bali ini sangat luas Pak. Karena kita menghadapi yang di sini ini bukan 1-2 orang aja Pak. Dari jabatan tinggi sampai jabatan ke bawah, sampai kuli-kuli, sampai buru-buru, sampai petani-petani Pak. Dia dengar Pak. Bagaimana dia mengungkapkan isi hatinya. Kadang-kadang dia malu Pak. Tidak bisa bicara. Takut pemerintahnya tersinggung. Kalau pemerintahnya dia takut tersinggung, dia harus punya konsep. Buat konsep dulu baru berbicara. Jangan bicara seenaknya. Kalau seenak perutnya, itu akan menjadi satu masalah berbahaya Pak. Dia harus punya satu konsep. Apa yang dia harus bicarakan, apa harus dia canangkan kepada rakyatnya, kepada pemerintahnya, itu dia harus punya konsep Pak. Maaf, saya baru dengar tadi pewayangan yang ada Bapak Dalang ya berbicara di sini. Saya salut dengan beliau karena beliau itu dia menceritakan dengan masalah cerita wayang. Saya salut dengan beliau Pak. Saya minta beliau di dalam seminggu sekali atau 1 bulan sekali mengadakan satu pewayangan di sini. Kalau bisa panggung di sini kalau bisa diperbaiki pakai beton. Karena panggung di sini walaupun gubernur siapa, dia harus melestarikan panggung ini. Kalau gubernur lain yang akan diganti Pak Pasike tidak mau, rakyatnya yang harus berbicara di sini. Bukan hanya gubernur, tapi gubernur saya salut dengan beliau. Beliau sering datang kemari, ceramah, mengayomi permasalahan-permasalahan ini. Ini maksud saya, panggung ini dilestarikan. Kenapa?
Biar rakyat-rakyat di sini pandai-pandai semua. Jangan jadi masyarakat yang bodoh. Sekarang sudah zaman kemerdekaan, Pak. Sekarang sudah bukan sekarang, sudah dari dulu gotong royong dan kebinekaan tunggal ika. Itu dari dulu, Pak. Jangan itu dihancurkan lagi. Kalau kita mengingat hal itu, kita rakyat Indonesia harus bersyukur, Pak. Bersyukur kepada siapa yang membuat itu. Apakah orang sembarangan yang buat? Apakah orang buta huruf yang membuat? Tidak memikirkan filosofi nantinya. Kita harus hayati, Pak. Makanya generasi muda ini kita harus bersemangat, Pak. Jangan ayam adem. Kalau generasi muda kita ayam adem aja, kapan negara ini bisa maju? Teknologi bisa maju. Tiap saat dia berkembang. Jangan dong diam-diam saja. Kalau kita hanya diam-diam saja, seperti kita jalan di tempat. Jangan menjadi gitu, Pak. Kita harus bersemangat hidup. Ya mungkin dari saya cukup sekian dulu, ya. Mungkin minggu depan bisa saya lanjutkan dengan topik apa, barangkali saya tidak tahu. Saya harus bawa tamu gitu aja. Biar dia mau bicara sini, tapi dia punya konsep. Hanya itu saja keinginan saya, Pak. Om Santi Om.